Iya, udah. Oke, izin saya mulai. Selamat malam pada Bu Sarwo beserta Mas Mbak asisten dosen mata kuliah konsep pengembangan perangkat lunak. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Raditya Zafron Pranuja, NRP 5025241120 bersama rekan saya. Saya Leonel Oliver Dwi Putra dengan NRP 5025241145. Saya Jalur Yusuna Diputro dengan NRP 5025241155. Giovanni Giono dengan RP 5025241226. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelas KPPLB dengan kode kelompok B08 akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu sistem Clean Track, yaitu sistem pemesanan layanan laundry. Nah, aplikasi ini secara garis besar dirancang untuk mendigitalisasi operasional laundry mulai dari pemesanan, pelacakan status cucian, hingga validasi bukti penerimaan barang. Fokus sistem utama ini juga untuk menyelesaikan masalah kepercayaan, yaitu melalui fitur transparansi status pesanan. Oke, lanjut. Di sini sistem kami melibatkan 4 aktor utama, yaitu ada pelanggan, kurir, petugas, dan pemilik. Pelanggan sendiri, dia bertindak melakukan pemesanan, memantau status, melakukan pembayaran, memberikan review, dan melihat review. Lalu dari sisi petugas laundry, dia dapat bertindak yaitu menerima pesanan, mengupdate status, dan mengelola layanan. Di sini juga ada kurir yang akan menangani layanan antar jemput. Dan terakhir ada aktor pemilik yang bertugas untuk memantau dengan cara melihat laporan keuangan dan dapat mengunduh laporan keuangan. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya di sini kami juga membuat sebuah data flow diagram atau DFD yang dimana untuk konteks diagramnya, ini saya sesuaikan dengan use case diagramnya, di mana ada 4 aktor atau external entities dan juga beserta proses-proses yang bisa tiap external entity itu lakukan. Lalu untuk yang level 1, eh, maaf, untuk level 0, di sini kami, nah, di sini kami membahas lebih dalam lagi tentang proses-proses dan juga alur dari suatu data di sistem kami, mulai dari proses sampai ke data store-nya. Lanjut, untuk yang di level 1, di sini saya mengambil di proses 02 atau transaction. Nah, di sini DFD tersebut itu membahas tentang bagaimana hmm, data tersebut itu divalidasi, dikirim statusnya em, untuk timestamp pelacakan dan yang lain-lainnya. Baik, lanjut. Untuk melihat sistem penyimpanan database yang diperlukan, kami memiliki 11 entitas yang terintegrasi. Yang pertama, untuk manajemen aktor dan operasional, kami memiliki tabel customer, address, admin, kurir, service katalog, dan promo sebagai data master. Yang kedua, sebagai pusat aktivitas, terdapat tabel transaction yang mencatat detail pesanan dan delivery untuk mengatur logistik kurir. Yang terakhir, untuk pendukung fitur unggulan transparansi, kami ada order status log untuk tracking status granular, evidence, menyimpan bukti foto eh, datang dan antar, terus review untuk ulasan pelanggan. Relasi ini memastikan setiap data dari pesanan hingga ulasan tersimpan dengan rapi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat implementasinya di demo. Oke, untuk halaman pertama yaitu F1. Nah, di sini halamannya untuk sign in, di mana pengguna ini bisa memasukkan data mulai dari nama lengkap, alamat, phone number, dan password. Nah, query yang berjalan di balik layar sini itu adalah validasi kredensial. Apakah
phone number beserta password yang sudah diberikan sudah cocok dengan database yang ada di sistem ini. Kemudian jika cocok, kita bisa setelah memencet sign in akan pindah ke halaman F2, yaitu dashboard. Oke, nah setelah melakukan sign in atau login, nah di sini akan masuk halaman F2 yaitu dashboard. Nah di sini eh, setelah masuk dashboard ini terdapat read data dari database, yaitu yang pertama ada pending order, yaitu order yang masih pending, dan in process yaitu order yang sudah diproses, dan complete atau order yang sudah selesai. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bisa mulai untuk pemesanan baru dengan memilih servis yang tersedia. Tadi kita memilih untuk laundry kiloan. Maka pesanan baru yang muncul yaitu jenis layanan laundry kiloan. Setelah itu kita bisa memasukkan jumlah cucian yang kita akan laundrykan, yaitu dalam satuan kilogram. Nah, setelah itu ada metode pengiriman, yaitu pick up, yang akan di pick up oleh kurir internal dari CleanTrack ini, dan ada drop off. Lalu untuk jika memilih pick up, kita bisa memilih alamat pick up sendiri, yaitu bisa dengan Google Map atau alamat kita ketik alamat di kolom eh, seperti alamat di sana. Nah, lalu pembayarannya sendiri ada dua, yaitu e-wallet dan transfer. Lalu kita juga bisa memasukkan kode voucher yang kita miliki, yang bisa kita lihat di promo offer nanti. Lalu untuk pemesan order, kita bisa pencet tombol pesan. Oke, lanjut. Kemudian untuk halaman ongoing order, halaman ini fungsinya untuk pusat informasi untuk user memantau semua pesanan yang sedang diproses saat ini. Saat masuk ke sini, user bisa melihat update status secara bertahap dan transparan. Misalnya user bisa tahu kapan pick up, kapan queue, kapan closing, di mana. Sekarang sedang di out for delivery. Kemudian informasi yang ditampilkan kini juga cukup lengkap. Ada ID, kapan pesanan dibuat, beratnya, terus kemudian jenis layanan, dan ada juga uh, alamat pick up dan drop off. Kemudian di sini juga ada informasi mengenai driver. Kita bisa pencet pick up, kita bisa melihat driver yang pick up layanan laundry kita siapa, dan kita juga bisa ngechat dan call juga mereka. Dan ini juga out delivery juga bisa dilihat. Kemudian di bawah ini ada bagian pending order. Pending order ini memisahkan pesanan yang misalkan pesanan yang baru dibuat tapi belum dikonfirmasi atau belum diproses oleh admin. Jadi user sadar kalau mereka sudah order tapi pengerjaannya belum dimulai. Kemudian untuk hal- halaman history ini sebagai arsip untuk menyimpan semua ra- riwayat transaksi yang sudah kita lakukan yang sudah selesai statusnya. Baik, lanjut untuk halaman promo offer. Jadi di fitur ini fitur ini mengimplementasikan UC 07 yaitu pengelola layanan dan promo. Jadi fitur ini melakukan aksi read ke tabel promo. Logika utamanya ada di query validasi where valid underscore until lebih besar sama dengan core date. Jadi hanya voucher yang belum kadaluarsa yang akan muncul di list ini untuk digunakan user saat checkout. Jadi untuk menerapkan kode voucher ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Radit, bisa salin kode promo dan melakukan paste di text box yang disediakan di box pesanan tersebut. Jadi kode promo bisa digunakan untuk dapat promo spesial, free ongkir, dan layanan spesial lainnya. Baik, selanjutnya untuk
batch review. Di sini setelah transaksi selesai, maka pelanggan tersebut akan kami minta untuk memberikan suatu ulasan untuk review itu. Nah, untuk detailnya sendiri, saat user ini menekan submit, sistem akan melakukan aksi write dengan perintah insert into review. Nah, data yang disimpan ini meliputi ratingnya yang di sini kami gambarkan dengan bintang, lalu ada komanya sendiri, dan juga relasi terhadap transaksi ID atau transaksi yang mereka lakukan. Nah, review ini sendiri ini penting sebagai feedback loop bagi pemilik laundry agar kami dapat memantau kualitas layanan yang sudah kami berikan. Oke, mungkin di sini saya cukupkan demikian demo aplikasi dari Cleantrack ini. Dapat kita simpulkan bahwa rancangan sistem kami ini menjamin alur data yang ada dalam sistem ini runtut dari awal login sampai proses review. Nah, di sini juga menjadi solusi utama yaitu permasalahan kepercayaan dengan fitur transparansi status. Eh, Terima kasih banyak kepada perhatiannya kepada Bu Sarwo dan Mas Mbak Asisten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nge-stop itunya? Yang megang ini. Aduh, Leon kan? Kamu nggak sih, Ji? Bisa di stop kamu nggak sih? Aku, bentar. Alamak, Leon keluar ya? Bentar, maaf. kehabisan baterai, Ci.